Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada malam-malam tertentu ketika Tuhan membawa kita kepada titik terdalam pergumulan kita. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk sesuatu yang baru dalam diri kita. Malam itulah yang dialami Yakub. Malam ketika ia bertemu Allah dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Mari kita renungkan perjalanan rohani itu, langkah demi langkah, dengan hati yang terbuka kepada pekerjaan Tuhan hari ini. Kita membaca bagaimana Yakub menyeberangkan seluruh keluarganya. Ia tinggal sendirian. Disinilah renungan dimulai. Kesunyian membuka ruang bagi Allah untuk bekerja. Kadang Tuhan membiarkan kita sendiri bukan karena meninggalkan kita, tetapi justru karena hendak berbicara lebih dekat dengan kita. Dan ketika Yakub berada dalam sunyi yang demikian, muncullah pergumulan yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang pria, pribadi ilahi, bergulat dengan Yakub sampai fajar. Hosea pasal 12 ayat 4 menegaskan bahwa ini bukan manusia biasa. Selama hidupnya, Yakub bergumul dengan banyak hal. Dengan Esau, dengan Laban, dengan rencananya sendiri. Namun malam itu ia sadar, pergumulan terdalam manusia selalu dengan Allah. Dan di tengah pergumulan itu, Allah melakukan sesuatu yang mengubah arah hidup Yakub. Allah memukul sendi pangkal paha Yakub dan seluruh kekuatannya runtuh. Mengapa? Karena Yakub harus belajar bahwa kemenangan rohani tidak datang dari kecerdikan atau kekuatan diri sendiri, tetapi dari bersandar pada Allah. Kita pun sering mengalami pukulan seperti ini. Rencana yang gagal, kekuatan yang habis, situasi di luar kendali. Itu bukan hukuman, itu anugerah yang mematahkan keangkuhan. Dan saat kekuatannya hilang, respon Yakub berubah. Bukan lagi melawan, melainkan berpegang pada Allah. Ayat 26 mencatat perubahan indah itu. Yakub tidak lagi bertarung, ia hanya berpegang. Ia memohon, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini bukan arogansi. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa Tuhan, ia tidak dapat hidup. Iman bukan soal mampu bertarung, tetapi mampu berpegang dalam kelemahan. Dan ketika Yakub akhirnya berhenti mengandalkan dirinya sendiri, Tuhan membuka babak baru dalam identitasnya. Allah bertanya, "Siapa namamu?" Pertanyaan itu memaksa Yakub mengakui siapa dirinya. Yakub, penipu, pemegang tumit, manipulatif. Pengakuan itu membuka pintu perubahan. Lalu Tuhan berkata, "Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel." Identitas baru lahir dari hati yang menyerah kepada Allah. Dan setelah perubahan identitas itu, sesuatu yang lebih dalam terjadi di hati Yakub. Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah, sebab di sana ia bertemu Allah dan tetap hidup. Ketika matahari terbit, ia berjalan pincang. Pincang itu bukan aib, itu tanda kasih karunia. Tanda bahwa ia pernah dipukul dan diubah Allah. Kadang Tuhan meninggalkan jejak luka untuk mengingatkan bahwa hidup kita kini bergantung pada Dia,
bukan pada diri sendiri. Lalu bagaimana kita melihat pergumulan ini dalam terang Kristus? Kisah Yakub menemukan penggenapannya dalam Yesus. Yakub bergumul untuk menerima berkat. Kristus bergumul di Getsemani untuk memberikan berkat. Yakub terluka agar berubah. Kristus terluka agar kita diselamatkan. Yakub menerima nama baru. Kristus memberikan nama baru kepada umat-Nya. Ketergantungan Yakub pada Allah adalah bayangan dari ketergantungan kita pada Kristus. Israel sejati yang menang bagi kita. Saudaraku, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 mengajarkan bahwa Tuhan menemui kita dalam kesunyian hidup. Pergumulan terbesar kita bukan dengan manusia, tetapi dengan Allah yang ingin mengubah kita. Tuhan mematahkan kekuatan diri sendiri supaya kita belajar bersandar padanya. Iman bukan soal menang, tetapi soal berpegang kepada Allah. Identitas kita diperbaharui ketika kita menyerah pada pekerjaan Tuhan. Kristus adalah Allah yang berjuang agar kita ditebus dan diperbaharui. Saudara, mungkin saudara sedang dalam malam Peniel, suatu musim pergumulan batin. Jangan lari, jangan bertarung melawan Tuhan. Berpeganglah kepadanya, karena berkat dan identitas baru sedang menanti saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau menemui kami dalam pergumulan hidup kami. Patahkanlah kekuatan-kekuatan yang membuat kami mengandalkan diri sendiri. Dan ajarlah kami berpegang erat padamu. Perbaruilah identitas kami dan bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus, Tuhan yang berjuang bagi keselamatan kami berdoa. Amin.